Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Today we learn mathematics, chapter 2, more about number. In this chapter, we will learn counting on and counting back, and number line. Counting on in bahasa is menghitung maju, sedangkan counting back in bahasa is menghitung mundur. Number line, garis bilangan. Garis bilangan, what is the meaning number line in bahasa, yaitu garis yang berisi bilangan. Nah, ini juga udah pernah kalian kerjakan mungkin di soal matematika last week ya. Oke, untuk matematik kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Counting on, counting back, and number line. Counting on, menghitung maju. Perhatikan deret angka berikut ini ya. Perhatikan di sebelah kanan angka 30 itu adalah kosong. Sebelah kiri angka 40 itu juga kosong. Bagaimana cara kalian mengisi? Nah, perhatikan angka 30. Perhatikan angka yang bersisian. Di situ ada angka yang bersisian, ada angka 30 sama angka 40. Selisihnya berapa dia? Selisihnya 10. Memang kok ada tanda plus? Iya kan? Karena menghitung maju. Oke, counting on itu menghitung maju, maka dia ditambah plus 10. Tetapi jika kalian mencari jawaban di sebelah angka 30 ini angka berapa, maka kalian perhatikan berikut ini. Nah, tanda panah ini ya kan sebelah kanan, maka kalian dikurangin 10 untuk mencari jawabannya. Sedangkan di sebelah kiri angka 40, kalian menambahkan angka 10. 30 dikurangi 10 jadinya 20. 40 ditambah 10 jadinya 50. Kenapa kalau sebelah kiri itu ditambah, Mem? Karena menghitung maju soalnya. Perhatikan pada deret angka berikut ini ya. Deret angkanya itu ada 10, ke 20, ke 30, ke 40, ke 50, ke 60. Dia semakin maju atau semakin mundur angkanya? Maju, Mem, maka dia ditambah. Nah, 10 ke 20 dia ditambah 10. 20 ke 30 dia ditambah 10. 20 tambah 10 gitu. Nah, 40 tambah 10, 50. 50 tambah 10, 60. Jadi kalau menghitung maju seperti itu ya. Yang perlu catatannya itu yang tanda panah itu. Untuk mencari jawaban lebih mudah. Cari selisih angka yang bersisian, kemudian ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, coba perhatikan tanda panah tersebut. Dia dikurangin atau ditambah. Oke, kalau counting on itu di sebelah kanan itu dikurangin. Oke, kalau di sebelah kiri dia ditambah. Soal yang kedua, contoh soal kedua. Di situ ada selisih angka 67 dengan 87. Selisihnya berapa dia? Nah, selisihnya berapa dia? Selisihnya 20 dia. Kenapa dia di tanda panah? Karena dia menghitung maju. Nah, kalau dia di sebelah kanannya angka 67, maka dia dikurangin. Kalau di sebelah kirinya 87, dia ditambah karena menghitung maju. 67 kurangi 20 jadinya 47. 87 ditambah 20 jadinya 107. 107 ditambah 20 jadinya 127. Coba, benarkah dia melompat 20-20? Lihat ini. Oke, 47 ditambah 20 jadinya 67. 67 ditambah 20, 87. 87 ditambah 20, 107. 107 ditambah 20, 127. 127 ditambah 20, 147. Jelas ya? Jelas. Jadi untuk melompatnya itu berapa? Perhatikan pada selisih angka yang bersisian. Tuh. Oke. Kemudian kalau ke sebelah kanan dia dikurangin. Kalau sebelah kiri dia ditambah. Jelas? Sekarang menghitung mundur.
Menghitung mundur ini kebalikan dari menghitung maju. Kalau tadi menghitung maju kan sebelah kanannya dikurangin, sebelah kirinya tadi ditambah. Sedangkan kalau menghitung mundur, dia sebelah kanan ke sebelah kanan itu ditambah, sedangkan untuk ke sebelah kiri dia dikurangin karena menghitung mundur. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, ada angka yang bersisian berapa? 829 dan 828. Selisihnya berapa dia? Selisihnya 1. Seperti yang Memris katakan tadi di awal, yaitu kalau counting back di sebelah kanan 829 dia ditambah. Kalau di sebelah kiri angka 828 dia sudah ada jawabannya ya, 829 tambah 830. Sedangkan sebelah kirinya 828 dia dikurangin 1. 828 kurangi 1, 827. 827 kurangin 1, 826. Nah, sama. Selisihnya menghitung mundur itu ada 1. 1 kurangi 1. Kurangin 1. Oke ya, jelas ya. Coba perhatikan tanda panahnya itu ya. Cara menghitungnya tetap. Nah, di contoh yang kedua, selisih angka yang bersisian ada angka berapa? 550 dengan ke 500. Dia selisih 50. Tetap kalau counting back menghitung mundur sebelah kanan. Dia ditambah 550 ditambah 50. 600 ditambah 50. 650. Sekarang sebelah kirinya 500. 450 dikurangi 400. Nah, ini menghitung mundur. Nah, ya. Oke. Sudah jelas untuk counting on, counting back? Ya. Lanjut ke number line. Sebelum ke number line kita complete sentence. Contoh model soal yang lain. 3 more than 67 is 10 more than 125 is 25 more than 175 is 10 less than 155 is 40 less than 190 is 50 less than 250 is. Perhatikan ada kata more than, ada kata less than. Kalau more than itu ditambah ya. More than itu ditambah. Kalau less than dikurangin. Jadi 3 lebih daripada 67. Berarti gini, 67 ditambah 3. Maka jawabannya 70. 10 10 more than 125 is, jadi 125 ditambah 10. 25 more than 175 is 175 ditambah 25. 10 less than 155. Less than itu dikurangin, berarti 155 dikurangin 10. 40 less than 190. Berarti 190 dikurangi 40. 50 less than 250. 250 dikurangi 50. Oke, jelas. Kalau tadi more than itu ditambah, kalau less than dia dikurangi. Sekarang kita ke number line, garis bilangan. Nah, garis bilangan masih sama dengan counting on, counting back. Ini ya, masih ada kaitannya. Perhatikan, write the number in the correct box. Contoh soalnya. Nah, modelnya sama ya, dia menghitung maju atau menghitung mundur. Perhatikan pada angka yang bersisian. Di situ ada 3 angka yang bersisian. 50, 52, 54. Dia semakin maju atau angkanya semakin maju atau semakin mundur? Semakin maju, mem. Maka kalau berarti dia counting on, menghitung maju.
Kalau sebelah kanannya 50, dia harus dikurangin atau ditambah? Dikurangin. Tetapi sebelumnya selisih dari angka 50 ke 52 itu berapa selisihnya? Selisihnya 2, berarti dia dikurangin 2. Berarti 50 kurangi 2 jadinya berapa? 48. Kalau sebelah kirinya 54 ditambah atau dikurangin? Ditambah, Mem, karena menghitung maju. Maka jadinya 56. 56 ditambah 2 jadinya 58. 58 ditambah 2 60. 60 ditambah 2 62. Nah, ya. Benar ya? Nah, contoh soal yang kedua untuk number line. Write the missing number in the box. Tulislah angka yang hilang di kotak berikut ini. Nah, coba tebak kalian, dia angka berapa? Kalau seperti ini kan 600 ke 700. Dia melangkahnya 100, tapi ada garis kecil-kecilnya ini. Nah, garis kecil-kecilnya ini berapa? Berarti coba perhatikan, kalau kalian bisa kalian bagi menjadi 600 ke 700. Ini selisihnya berapa? 100. Dan ini ada angka 1, angka kecilnya ada 4, tapi ini dihitung ya. Yang garis ke 700 ini dihitung bagi 5. Jadi per garis kecil ini dia melompat 20. Jadi di situ di angka yang kosong ada di tengah-tengah. Maka jawabannya berapa? Kalau setelah 800, 820, 840. Ya kan? Melompatnya 20. Melompatnya 20. Jadi jawabannya 840. Oke? Sedangkan contoh yang kedua, dia di itu. Angka berapakah ini? Dia 750 ke 800. Dia melompatnya yaitu selisihnya 50. Berarti dia setiap garis kecil itu dia memiliki angka 10. Maka jawabannya yaitu 800. Jadi angka dari 750 ke 800 kan dibagi 5 langkah ya. Maksudnya 5 langkah, Mem. Setiap garis kecil itu dia melompat 10 10 10. Jadi kalau 950 ke garis kecil ke 1 yaitu 960, kemudian 970. Kemudian ke garis satunya lagi 980, ke garis kecilnya lagi 990. Kemudian ke garis panjang 1000. Jadi yang ke angka yang hilang tadi, maka jawabannya angka berapa? Karena melompat 10 jadinya dia 970. Cukup jelas? Okay, hope you understand with my explanation. If you don't understand, you can contact me. Okay, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.